Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan selalu. Nama saya Wahidah, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Lambung Mangkurat. Ini adalah kartu mahasiswa saya. Pada hari ini, Selasa tanggal 24 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus perekaman uji kinerja Angkatan 2 tahun 2020. Mohon doanya agar semua berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Ibu absen dulu. Elpa Lajuardi.
Penjual sayur berarti harus memiliki sayur. Alatnya gerobak. Alat-alatnya untuk memotong sayur bisa jualan labu, maka harus ada pisau. Nah, dengan gambar tadi ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini tentang kewirausahaan. Nah, hari ini kita akan belajar kewirausahaan. Terus di sini ada tujuan pembelajaran kita. Pembelajaran kita di sini adalah pembelajaran tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, anak-anak keluarkan buku tulis kalian. Nah, bukunya halaman 62. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian nantinya akan mampu menganalisis posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi lingkup ASEAN. Nah, selain itu juga kalian nantinya akan mampu menyajikan laporan tentang peranan dan posisi Indonesia di negara ASEAN. Selain itu, kalian juga akan mengamati gambar, bereksplorasi, berdiskusi bersama teman, nanti menganalisis benda-benda yang sifatnya magnetis dan non-magnetis. Kemudian kalian juga akan membuat laporan percobaan benda yang magnetis dan benda yang non-magnetis. Nah, selanjutnya tujuan kita pembelajaran kita yaitu kalian akan berdiskusi membaca teks tentang riwayat hidup, dan nantinya kalian juga akan berdiskusi membuat teks daftar riwayat hidup. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini demikian. Sekarang perhatikan gambar. Di situ ada gambar. Usaha apa saja yang ada di sekitar kalian? Usaha apa? Saya, Bu. Usaha Montir, apa? Bu. Put? Montir. Montir. Terus ada yang lain? Saya, Bu. Tukang cuci motor. Tukang cuci motor yang di sekeliling kita ya. Ada Pedagang. pedagang. Ada yang lain? Ada, Bu. Apa, San? Tukang cukur rambut. Tukang cukur rambut. Yang lain ada? Penjual pentol, Bu. Penjual pentol. Nah, penjual nasi kuning. Benar. Semua itu adalah usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk diri kalian dan orang di sekitarnya? Yang kalian sebutkan tadi, ada yang memiliki manfaat. Apa manfaatnya? Saya, Bu. Membuat motor yang rusak menjadi baik. Oh, membuat motor yang rusak menjadi baik, karena katanya tadi tuh ada montir di sekitar rumahnya. Nah, selain itu, Saya, Bu. ya. Cuci motor manfaatnya membuat motor kita menjadi bersih. Oh iya, cerdas. Motornya itu kotor, kemudian dicuci, terus menjadi bersih. Nah, demikian itulah manfaat dari usaha-usaha yang ada di sekitar kita tanpa kita sadari. Nah, lah, ingat itu. Kalian bisa perhatikan. Amati gambar dan tuliskan hal yang ingin kalian ketahui tentang kegiatan kewirausahaan. Kewirausahaan itu apa? Ada yang tahu wirausaha? Ada ingat? Saya, Bu. Wirausaha, ya? Pekerjaan yang mandiri. Ya, pekerjaan yang mandiri buat temannya. Ada yang lain? Nah, pekerjaan yang dihasilkan atau diciptakan sendiri itu adalah wirausaha. Di situ ada gambar apa? Yang pertama, gambar apa ini? Tukang fotokopi, Bu. Tukang fotokopi. Yang kedua, Cukur rambut. cukur rambut. Ketiga, Montir. nah, itu seperti yang ada di buku kalian. Kalian disuruh mengamati, terus kalian mencari tahu atau apa sih ini? Tulis di buku tugas. Dan apa yang ingin kalian ketahui, tulis saja. Apa yang ingin kalian ketahui, tulis saja di buku tugas. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kita jawab sama-sama, kita diskusikan. Nah, yuk. Siapa yang siap? Saya, Bu. Daya. Apa saja hambatan ketika menjalankan usaha tersebut? Nah, kira-kira hambatan dalam menjalankan usaha tersebut apa? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Nurul. Karena setiap usaha memiliki hambatan yang berbeda.
gambar yang 3 tadi untuk siapa yang pian tanyakan? Untuk montir, untuk misalnya yang tukang fotokopi. Tukang fotokopi. Ada yang bisa jawab? Jawaban untuk Jana? Saya Bu. Saya. Apa ya Pak? Tergantung tidak tentu. Iya benar, tergantung tidak tentu karena tidak pasti. Beda dengan pegawai negeri karena mereka digaji bulanan. Kalau gaji yang harian itu tidak pasti. Kapan ada orang datang? Nah, kalau tidak ada orang datang tidak ada penghasilan. Nah, oke. Sekarang tuh lebih semangat, belajarnya semangat, tidak ngantuk. Sesuai dengan pembelajaran, ada usaha yang sering kita lihat. Coba lihat, nyanyi kita sama-sama. Kita nyanyi sama-sama. Senang? Nah, supaya lebih senang lagi, kita belajar berkelompok. Bantu temannya. Nah, anak-anak perhatikan gambar. Tadi sudah kita lihat ini, sekarang kita disuruh lagi melihat. Nah, di situ ada apa di situ? Sudah banyak dibahas. Di situ ada tukang fotokopian, terus di situ ada tukang cukur rambut, di situ juga ada masing-masing itu usaha tersebut memiliki alat yang digunakan. Ibu bawa contohnya, coba perhatikan. Ada ini yang utamanya ini cowok, anak cowok. Tahu ini apa? Pencukur rambut. Nah, benar ini adalah pencukur rambut. Nah, ini alatnya berarti untuk alat tukang untuk alat tukang cukur. Nah, benar. Jadi coba perhatikan. Alat ini adalah alat tukang cukur rambut. Nah, biasanya orang bercukur itu duduk atau berdiri? Duduk. Jadi ada tempat duduknya juga. Kemudian ada sumber daya manusianya. Siapa? Nah, tukang cukur yang bekerja mengoperasikan atau sebagai operator cukur. Nah, jadi sekarang kalian dari nanti membagikan LKPD, tugas ini secara berkelompok, jawab soal yang ada di situ, kerjakan bersama
kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Mendatangkan barang artinya memasukkan barang dari luar negeri. pintar, cerdas. Nah, sekarang kalau luar negeri apa itu? Ekspor. Apa yang maksud dengan ekspor? Ekspor apa ekspor? Kegiatan Mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut ekspor. Nah, kembali kita perhatikan saya LCD kalian. Kalau di buku kalian itu di halaman 67. Di situ ada bacaan atau wacana tentang ekspor batik terus meningkat dan kasongan bantu ekspor berapa miliaran rupiah per bulan. Nah, dua bacaan itu kalian baca senyap. Ngerti baca senyap? Selesai? Selesai. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Dari yang kalian baca tadi, tentunya kalian sudah memahami apa maksud dari wacana tersebut. Nah, sekarang ibu mau tanya, di situ kan ceritanya tentang komoditas ekspor impor. Kita sudah bahas tadi yang pertama tadi apa itu ekspor, apa itu impor. Nah, sekarang ibu mau tanya kepada kalian. Nah, tentang komoditas ekspor impor. Ada yang tahu tentang komoditas ekspor? Apa saja contohnya? Kira apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, Nurul. Kelapa sawit, tembakau, perangkat elektronik. Iya, benar. Nah, itu di ekspor. Nah, sekarang komoditas impor. Ada yang tahu? Seperti apa itu yang diimpor? Saya Bu. Apa? Minyak dan gas, garam dan gula. Oh iya, bisa minyak dan gas, garam dan gula. Nah, pintar. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di sini. Apakah kalian mengetahui komoditas lain dari yang teman kalian sebutkan tadi? Terus apakah juga kalian mengetahui komoditas yang diimpor yang selain disebutkan oleh temannya tadi oleh si Nurul dengan si Elva? Nah, itu kalian cari tahu dari berbagai sumber. Sumbernya dari mana saja nanti kalian cari tahu? Dari internet. Terus dari siapa lagi? Dari saudara, dari orang tua. Nah, silahkan kalian cari tahu lebih banyak lagi tentang komoditas ekspor impor. Nah, di sini hasil daripada informasi yang kalian kumpulkan itu nantinya pada pembelajaran selanjutnya besok kalian presentasikan ya, masih berkelompok seperti ini. Nah, anak sekarang itu tugasnya untuk pembelajaran ini, cari tahu sebanyak-banyaknya tentang komoditas ekspor impor. Nah, lanjut kita hari ini belajar tentang benda magnetis dan benda non magnetis. Nah, apa itu benda non magnetis? Benda-benda yang bisa ditarik, yang tidak bisa ditarik. Benda magnetis adalah benda-benda yang bisa ditarik. Ditarik oleh siapa? Nah, kalau non magnetis? Benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, sekarang perhatikan video di layar. Iya, magnet. Magnet ini bisa menarik benda-benda tertentu. Tetapi ada juga benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Mari kita cari tahu. Sekarang saya punya beberapa benda. Demikian video pembelajaran tentang magnet tadi, bahwa ada benda yang bisa ditarik maupun ada benda yang tidak bisa ditarik dengan magnetis dan non magnetis. Sekarang tugas kalian adalah perhatikan gambar. Di situ ada apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar kalian? Ada tidak? Ada jual pensil, ada jual paku, ada terus jual apa lagi? Nah, peniti ada, jual
bahan pensil, karet, gelas, penghapus, batu, kayu, daun, sisir, kaca, peniti, dan gunting. Langkah-langkah percobaan. Dekatkan magnet dengan benda-benda magnetik dan non-magnetik. Hasil percobaan. Paku bisa ditarik, kaca tidak bisa ditarik. Kesimpulan. Benda magnetik dapat ditarik, magnet, paku, peniti, penjepit, kertas. Benda non-magnetik tidak bisa dapat ditarik, pensil, kayu, daun. Tepuk tangan untuk teman-teman. Selesai, silakan Daya duduk. Terima kasih. Itulah hasil dari persentase yang ditampilkan oleh temannya dari kelompok 1. Nah, anak-anak sekarang masih duduk seperti ini kalian. Kita lanjutkan. Kalau masih semangat? Semangat! Buktinya semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat! Ya, lanjut pembelajaran kita adalah tentang daftar riwayat hidup. Nah, di sini tahukah kamu apakah wirausaha yang sudah berkembang biasanya membutuhkan karyawan? Benar ya? Pasti membutuhkan karyawan. Ya tidak? Kalau misalnya sudah besar perusahaannya maka membutuhkan karyawan. Kalau orang mau mencari kerja, maka orang membuat apa? Surat apa? Surat formulir. Surat lamaran, benar. Nah, surat lamaran. Nah, surat lamaran di situ ada yang namanya daftar Hidup. Mana semangatnya? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Ya, tadi orang mau melamar itu membuat surat apa? Surat lamaran. Nah, kalau membuat surat lamaran di situ ada hidup. Nah, benar. Apa saja yang diperlukan dalam riwayat hidup? Nah, tahu tidak kalian apa saja? Kalian di sini bisa melihat video yang ibu tampilkan. Perhatikan videonya. Tujuan adanya riwayat hidup adalah menjelaskan jati diri kita kepada orang lain. Perhatikan. Riwayat hidup dapat ditulis dalam dua bentuk, yaitu bentuk singkat dan bentuk narasi. Penulisan riwayat hidup dalam bentuk singkat biasanya tampak seperti formulir. Nah, sesuai dengan video pembelajaran tadi tentang daftar riwayat hidup, kalian di situ tadi sudah menemukan tujuannya. Daftar riwayat hidup itu apa saja? Di dalam daftar riwayat hidup itu apa saja? Kalian sudah tahu? Sudah. Nah, sekarang ada tugas lagi pintar. Di sini tugasnya adalah kalian di sini membaca. Di sekolah Edo akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha. Kemudian siswa akan mempraktekkan jual beli di lingkungan sekolah. Nah, di sini apakah kamu mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup sesuai dengan video pembelajaran tadi? Nah, terus perintahnya tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang daftar riwayat hidup. Kalian kan sudah melihat video pembelajaran, sudah diberikan penjelasan dan kita sama-sama menjawab tadi. Nah, terus kalian akan menjawab membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Yuk, ibu bagikan tugasnya lagi. Kalau ini dikerjakan secara mandiri, bikin pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang riwayat hidup sesuai dengan video pembelajaran tadi sudah dijelaskan. Kalau ini dikerjakan mandiri ya, bukan
tulisan kelompok. Kerjakan lagi. Bikin pertanyaan sebanyak-banyaknya di situ. Sudah selesai? Nah, anak-anak, kalian tadi sudah membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang daftar riwayat hidup. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kalian akan mempresentasikan hasil dari pertanyaan tersebut sehingga menjadi sebuah daftar riwayat hidup yang bisa dibuat secara singkat
Terima kasih banyak.